never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Dani Pedrosa menempatkan Marc Marquez dalam pertarungan memperebutkan kejuaraan dunia dan berkomentar bahwa Jorge Martin terburu-buru dengan strateginya. Hari ini adalah bendera pertama yang menandai balapan musim 2024 dan balapan yang luar biasa. Pembalap pemenang GP Aragon mampu memanfaatkan kesalahan sisa grid untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut. Sebuah perlombaan juga ditandai dengan keputusan Jorge Martin yang memutuskan untuk mengambil resiko dengan strateginya yang pada akhirnya tidak berjalan sesuai harapan. Usai balapan, Dani Pedrosa menganalisis semua yang terjadi di trek di Das dan yakin Marquez bisa mengikuti duel Martin Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia. Hujan membuat seluruh pembalap terkejut, kecuali Marc Marquez yang tahu bagaimana memanfaatkan situasi tersebut. Yang bisa kami sampaikan adalah hari ini radar yang dimiliki semua tim untuk memprediksi hujan tidak berfungsi, karena semuanya memberikan hujan pada suatu saat. Pada akhirnya, Marc adalah yang paling cerdas. Kami melihat Marquez yang sangat cerdas dalam 4 penurunan yang terjadi dalam 2 lap tersebut, di mana ia memanfaatkan pengalaman dan kenakalannya untuk sekali lagi meraih gelar juara dengan sebuah pukulan. Kami juga harus mengandalkan dia untuk menjadi juara. Menurut saya, poinnya tidak terlalu jauh. Dia jauh lebih jauh dan dalam 2 balapan yang dia jalani dengan baik, dia mampu mengurangi poin. Bagaimanapun, ini adalah kemenangan istimewa di kandang sendiri untuk tim Anda. Dengan ricuhnya hujan, pemenang balapan hari ini memanfaatkan kehati-hatian Bagnaia untuk menyalipnya. Saat ini, para pembalap sedang melaju dengan lambat. Pecco dengan sangat hati-hati berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dengan slick, agar dia tidak terkejut seperti yang bisa terjadi pada Morbidelli. Masih ada 259 poin tersisa dan tampaknya pria asal Cervera itu sudah kembali dan bisa ikut bertarung memperebutkan Piala Dunia antara Bagnaia dan Martin. Bisa dibilang, ini balapan yang aneh, yang memanfaatkan momen hujan. Sementara itu, posisinya yang buruk di grid dan terpaksa menggunakan ban lunak yang membuatnya kesulitan di penghujung lomba, Enea Bastianini masih mampu menempati posisi ketiga di Misano. Sedikit lebih lokal daripada kebanyakan pembalap Italia karena ia tinggal sekitar 20 km dari sirkuit. Enea Bastianini tidak menjalani akhir pekan yang mudah di GP San Marino, meski memenangkan trofi pada hari Minggu. Pembalap Ducati itu sekali lagi membayar harga untuk kualifikasi yang mengecewakan dan hanya berada di urutan ke-8 di grid start, yang memaksanya untuk kembali di masing-masing dari 2 balapan dalam program tersebut. Kualifikasi masih sedikit rumit bagi saya, aku Bastianini, Sabtu. Dengan ban kedua, saya sedikit menderita di bagian depan. Bagian belakang banyak menekan setiap lap. Bagi saya, mustahil bisa melakukan yang lebih baik daripada putaran pertama. Selama sprint, Bastianini mampu naik ke posisi keempat. Melihat finish di belakang Franco Morbidelli, perasaan saya bagus, seperti di pagi hari. Saya sangat dekat dengan Frankie. Saya mencoba menyalipnya dengan cepat karena saya melihat kemungkinan untuk kembali ke Pecco, Bagnaia, tapi saya membuat kesalahan. Perlombaan utama juga menimbulkan kesulitan tersendiri. Bastianini mengawali balapan dengan sangat baik, naik ke posisi keempat sebelum hujan deras. Jatuhnya Franco Morbidelli dan lolosnya Jorge Martin dari pit memberinya posisi kedua, tetapi ia disusul oleh pemenang masa depan Marc Marquez dan para pebalap KTM. Bastianini mampu mendapatkan kembali keunggulan atas Brad Binder kemudian Jack Miller dan sempat mempertimbangkan untuk menutup jarak yang memisahkannya dari Pecco Bagnaia. Sebelum harus menyerah di penghujung balapan. Saya senang dengan podium karena, saat pemanasan, perasaan saya kurang baik, jelas Bastianini kepada situs resmi MotoGP. Saya memulai tanpa berpikir panjang, fokus. Sebagian dari fans Italia mencemooh Marc Marquez di podium setelah kemenangannya di Grand Prix San Marino.
Sangat menyedihkan harus kita ceritakan kembali, ini adalah babak kelam dalam sejarah sepeda motor sejak semuanya berubah di penghujung tahun 2015. Saat itu dua pembalap terhebat yang pernah kita lihat, Valentino Rossi dan Marc Marquez, bertabrakan di Sepang dan mengubah olahraga ini selamanya. Tapi sampai kapan? Hampir 9 tahun telah berlalu sejak akhir menyedihkan di mana dalam sepeda motor, salah satu olahraga paling terhormat, tercipta dua sisi, Rossi dan Marquez. Sejak itu, kebencian di media sosial, hinaan, diskualifikasi antar fans dari satu pihak atau pihak lain, sudah melelahkan. Kami juga melihatnya di sirkuit. Valentino Rossi sudah pensiun, namun Marc Marquez yang masih aktif harus menanggung cibiran dan siulan. Suasana menjadi panas setelah apa yang terjadi di Aragon, di mana Alex Marquez dan Pecco Bagnaia terjatuh bersama, dalam sebuah kecelakaan yang ditetapkan oleh Stewards Panel sebagai insiden karir. Pembalap asal Italia itu sendiri, sebagai contoh sportivitas, mengaku telah melakukan kesalahan dalam perkataannya. Setelah dengan cepat meragukan bahwa Marquez kecil telah melemparkannya secara sadar. Tolong lupakan itu. Pasukan Valentino Rossi membela bahwa Marc Marquez mengejarnya di balapan Sepang dan kemudian dia tidak ingin menyalip Lorenzo di Valencia. Tim Marc Marquez mengklaim bahwa Valentino Rossi menghina pembalapnya pada konferensi pers Sepang, dan kemudian menendangnya saat balapan. Mungkin kedua belah pihak benar atau salah dalam argumen mereka, tapi itu saja, berhenti mencemari, lupakan saja, sejarah tidak akan berubah. Rossi dan Marquez saling menyakiti satu sama lain, jangan biarkan hal itu membutakan Anda jika ingin terus menikmati olahraga ini. Ini adalah kelas 1 dalam sepeda motor, rasa hormat yang harus diberikan kepada semua pengendara. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memberi kita tontonan olahraga terhebat di dunia ini dan semua orang. Sementara itu, dalam siaran pers resmi yang dipublikasikan pada Minggu sore di Misano, Repsol, sponsor terlama Grid Start MotoGP, mengumumkan berakhirnya kolaborasinya dengan tim Honda HRC musim depan, setelah 30 tahun bermitra. Seperti yang diungkapkan secara eksklusif oleh motorsport.com pada 28 Mei, perusahaan minyak multinasional Spanyol Repsol tidak akan lagi menjadi sponsor utama tim Honda di MotoGP mulai musim 2025. Perceraian ini mengakhiri kehadirannya selama 30 tahun tanpa henti di kejuaraan dunia. Pada hari yang menyedihkan bagi tim pabrikan Honda, yang tidak dapat menurunkan salah satu dari dua pebalapnya untuk Grand Prix San Marino karena virus yang menyerang Joan Mir dan Luca Marini, Repsol menerbitkan siaran pers yang menyegel keberangkatan yang diharapkan ini. Repsol telah memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak sponsorship saat ini dengan Honda Racing Corporation, HRC, di kejuaraan dunia MotoGP yang berakhir pada 31 Desember tahun ini, dapat kita baca dalam siaran pers ini. Tim Repsol Honda merupakan tim tersukses sepanjang sejarah kejuaraan, dengan 11 gelar tim, 15 gelar pebalap, dan 183 kemenangan di kelas sepeda motor Premier. Repsol berterima kasih atas komitmen dan dedikasi HRC selama ini. Kolaborasi perusahaan multi energi ini akan tetap terhubung dengan olahraga otomotif, dengan tujuan untuk terus mengembangkan produk dan layanan dengan kualitas terbaik. Repsol tampil dengan livery Honda NSR 500 di kelas utama kejuaraan dunia 1995, dengan Nick Doohan dan Alex Crivillé sebagai pembalap. Sejak itu, kemitraan ini terus berlanjut tanpa terputus selama 3 dekade, dan musim ini menandai peringatan simbolis salah satu hubungan terpanjang dalam sejarah olahraga ini.